Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Diana dari kelas 1E Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan artificial intelligence atau yang disebut dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini sudah muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth. Namun, konsep ini sudah ditanamkan sejak lama. Yang dimaksud dengan artificial intelligence itu bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Nah, pada tahun 1956 pun artificial intelligence ditemukan atau pertama kali tercetus nama ini oleh John McCarthy ya. Yang menurut beliau itu kecerdasan buatan itu adalah usaha memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin perilaku manusia. Nah, yang dilansir dari Teknopedia atau AL adalah area pengetahuan komputer yang menekankan pada pembuatan atau mesin pintar yang mampu bekerja dan bereaksi seperti manusia. Misalnya pengenalan suara, persepsi visual, pengambilan keputusan, menerjemahkan bahasa, dan lainnya. Nah, manfaat dari artificial intelligence ini sangat banyak sekali. Yang pertama itu bisa mengoptimalkan pekerjaan berulang dengan waktu jadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih singkat. Dan dampaknya pun memiliki banyak dampak positif atau baik ya. Yang pertama, dampaknya itu bisa meningkatkan efektivitas kerja sistem dengan kecerdasan buatan, bekerja lebih cepat, akurat, dan minim kekurangan atau kecerobohan dari manusia. Ya, artificial intelligence pun mempunyai kekurangan atau mempunyai kelemahan. Ya, artinya adalah resikonya itu meningkat pengangguran dan banyaknya pekerjaan yang bisa digantikan oleh mesin-mesin yang canggih. Dan kecerdasan buatan ini pun membuat lowongan-lowongan pekerjaan semakin berkurang atau bisa kita bilang semakin dikit seperti itu. Nah, contoh penerapan teknologi kecerdasan buatan ini atau biasa kita sebut dengan artificial intelligence, yang pertama itu virtual reality atau yang disebut dengan VR, yang kedua mobil pintar, yang ketiga memaksimalkan kamera smartphone, yang keempat chatbot, yang kelima algoritma pencarian prediktif Google. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang kedua atau yang B, yaitu blockchain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang blockchain. Ya, ide ini muncul pada tahun 1991 lewat dua orang yang menerbitkan jurnal fenomenal berjudul Journal of Cryptography yang berjudul How to Timestamp a Digital Document. Dua sosok ini yang paling berpengaruh atas munculnya blockchain, Stuart Haber dan Westcott Stornetta. Ya, pada tahun 2008 blockchain ini ditemukan oleh Satoshi Nakamoto dan dimanfaatkan sebagai buku besar untuk transaksi publik mata uang kripto, Bitcoin. Penemuan blockchain ini untuk Bitcoin menjadikannya mata uang digital pertama yang dapat mengatasi masalah spending tanpa memerlukan otoritas terpercaya atau peladen pusat. Nah, secara sederhananya pengertian blockchain ini adalah suatu sistem penyimpanan transaksi digital dan blockchain pun melakukan pencatatan secara permanen terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Sistem ini terletak dalam sebuah database publik yang disebut dengan ledger atau buku besar. Nah, blockchain pun digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi, dan penggunaannya tidak terlepas dari Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Nah, mengapa blockchain ini menjadi teknologi masa depan? Karena ada sejumlah keunggulan yang ditawarkan keunggulan ini, baik untuk kepentingan pribadi maupun bisnis. Salah satunya dari segi keamanan data yang dimiliki. Nah, kelebihan dari blockchain pun ada 4. Yang pertama, minim kemungkinan penipuan. Yang kedua, desentralisasi. Yang ketiga, stabilitas. Dan yang keempat, terpercaya. Nah, adanya kelebihan, blockchain pun mempunyai kekurangan yang memiliki 4 kekurangan pula. Yang pertama, 51%
serangan, yang kedua modifikasi data, yang ketiga private key, dan yang keempat penyimpanan. Sekian dari pengertian blockchain. Saya akan melanjutkan pengertian dari cloud computing. Dadah. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu bagian dari yang C, yaitu cloud computing. Ya, sejarah kehadirannya ini merupakan hasil evaluasi bertahap. Konsep penggabungan computing resources melalui jaringan global yang disebut-sebut awal pada tahun 1960-an seiring dengan kemunculan Intergalactic Computer Network. Ya, ide ini yang mengawali terciptanya berasal dari seorang pakar komputasi dan inteligensi buatan dari MIT, John McCarthy, pada tahun 1960-an, dan beliau pun mengatakan bahwa komputasi akan menjadi infrastruktur publik seperti halnya listrik dan telepon. Secara sederhananya, cloud computing ini merupakan pengiriman berbagai layanan komputasi, ya, termasuk server, perangkat lunak, penyimpanan data, database jaringan, serta analitik melalui internet atau cloud. Ya. Nah, tujuan diciptakannya cloud computing ini untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi, jika menggunakan layanan teknologi ini dapat menyimpan data-data serta mengolah data secara virtual atau online. Ya, jadi kita bisa menyimpan data ini dengan walaupun orangnya jauh, tetapi kita masih memiliki datanya seperti itu ya. Nah, bisa berkolaborasi dengan banyak orang di waktu bersamaan walaupun jaraknya yang sangat jauh, bekerja secara real time dan lain sebagainya. Nah, cara kerja sistem cloud computing ini menjadikan internet sebagai pusat server dalam untuk mengelola data. Ya, contoh dari cloud computing ini ada 6. Yang pertama itu layanan email seperti Gmail, yang kedua layanan penyimpanan dan backup data seperti Google Drive atau Dropbox, yang keempat perangkat lunak sebagai layanan yang tadi saya jelaskan, SaaS, PaaS, dan LaaS. Yang keempat telemedicine dan electronic health records. Yang kelima aplikasi media sosial, dan yang keenam layanan streaming video dan musik. Nah, cloud computing pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya adalah mudah diakses di mana saja, yang kedua murah, yang ketiga hemat, yang keempat fleksibel, dan yang kelima ketersediaan data, yang keenam skalibilitas, dan yang terakhir adalah aman. Nah, yang kekurangannya atau kelemahannya ada 2. Yang pertama itu bergantung pada koneksi internet, dan yang kedua harus cari vendor yang sudah standarisasi untuk menjamin keamanan. Sekian dari cloud computing, dan di sini saya akan melanjutkan pengertian yang terakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian yang terakhir, yaitu data analisis. Ya, data analisis ini mengacu pada proses pengumpulan, pengorganisasian, dan proses analisis dari kumpulan data dalam ukuran yang sangat besar untuk menemukan pola yang berbeda dan informasi penting lainnya. Juga bisa dibagi berdasarkan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Ya, data analisis ini pun mengelola data-data tersebut dan menghasilkan laporan yang dapat membantu perusahaan untuk mengoptimalkan performa proses bisnis mereka hingga meningkatkan pendapatan yang sangat besar. Ya, terima kasih. Sekian dari saya pengertian data analisis. Semoga bermanfaat. See you next time. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.